Shalom, saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama channel ini dalam program MIO, Media Injil Online. Dalam hal ini saya menyoroti sebuah perkara, sebuah perdebatan antara pendeta MYM atau pendeta Muriwali dan Ustadz Nandar. Di mana Ustadz Nandar mempertanyakan kepada pendeta MYM tentang 2 Samuel 17 pada ayat yang ke-25. Di sana yang menjadi perkara adalah katanya dalam bahasa asli dikatakan Israel. Tetapi dalam terjemahan Indonesia atau Lai, situ diterjemahkan dengan Ismail. Untuk melengkapi, mari kita bacakan ayat tersebut. 2 Samuel 17 pada ayat yang ke-25, Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Seruya ibu Yoab. Dalam ayat ini Ustadz Nandar mengklaim bahwa dalam bahasa asli Alkitab itu bukan Ismail tetapi Israel. Nah, untuk lengkapnya dalam perdebatan tersebut, mari kita menyaksikan video tersebut. Di dalam 2 Samuel ayat 7 pasal 17 ayat 25, kenapa di situ ya tentara Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Padahal di dalam teks aslinya ya, di dalam teks aslinya bukan Ismail. Di sini apa, Pak? Hei Israel, ya, kaum Israel, bukan hei Ismail. Tadi ada mengatakan bahwa Alkitab itu dapat bimbingan Roh Kudus, ya. Lalu Roh Kudus yang mana yang membimbing, sehingga di sini ya teks aslinya, original teksnya hei Israel, ya. Di situ ada he, ada yod, ada shin, ada res, ada alef, ada lamet, ada yod. Yisrael. Kenapa jadi Yismael? Pertanyaan saya tadi, Pak Nandar, pertanyaan saya tadi mengenai kitab Anda ini dari awal sampai akhir. Itu. Jadi saya gini loh, jadi gini loh. Bapak. Belum menjawab. Bapak tunjukkan belum ini menjawab, di sini. Belum menjawab. Moderator. Moderator. Kecil banget sih tulisannya. Amasa ben Yeshu mau. Nah, di sini hei Israel. Jadi, lalu terjemahannya kok di situ jadi seorang Ismail. Bagaimana ini bisa? Nah, dalam perdebatan tersebut kelihatannya Pak Muriwali tidak menjawab. Saya tidak tahu apakah Pak Muriwali tidak tahu menjawab pertanyaan dari Ustadz Nandar atau dia menghindar, karena dalam perdebatan tersebut Pak Muriwali sementara bertanya kepada Ustadz Nandar, lalu Ustadz Nandar menyodorkan pertanyaan dari ayat ini. Jadi tabrakan. Jadi saya tidak tahu apakah Pak Muriwali tidak bisa menjawab atau dia menghindar. Tetapi lupakanlah itu, Ustadz Nandar dengar baik bahwa ada yang bisa menjawab hal ini. Siapa yang menjawab? Pendeta Esra Soru akan menjawab pertanyaan saudara. Demikian saksikan jawaban dari Pendeta Esra Soru. Ya, kalau kita memeriksa terjemahan Alkitab, memang terjemahan Alkitab ini terbagi dua. Ada yang menerjemahkannya Ismail, Yitra seorang Ismail, tapi ada yang menerjemahkan Yitra seorang Israel. Yang menerjemahkan Ismail itu seperti terjemahan baru kita, ya, terjemahan lain, terjemahan baru. Lalu juga ada Contemporary English Version yang menerjemahkan Amasa's father was Itra from the family of Ismail. Jadi juga Contemporary English Version juga Ismail. Today's English Version juga Amasa was the son of Jether the Ismailite. Ini dalam Today's English Version dibilang Jether. Nah, Jether perlu diketahui bahwa Jether itu sama dengan Yitra, ya. Jadi Yitra atau Yether dalam 3 terjemahan, dan sebenarnya juga masih ada terjemahan yang lain yang menerjemahkannya sebagai Yitra atau Yether ini adalah seorang Ismail. Tapi ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa itu bukan Ismail, tapi itu Israel. Itu misalnya dalam Alkitab Indonesia terjemahan yang lama.
Maka Amasa itu anak seorang yang bernama Yitra, orang Israel. Bukan Ismail, Israel. Sama juga dengan King James. Amasa was a man's son whose name was Itra and Israelite. Jadi anak Itra ini seorang Israel. Nah, jadi memang ada dua kelompok terjemahan. Nah, kita bertanya, mengapa ada perbedaan semacam itu? Perbedaan semacam ini terjadi karena ada acuan manuskrip yang berbeda. Nah, ini mungkin kalau saya mengatakan begini, ini mungkin perlu dulu sebuah pemahaman lain tentang masalah penerjemahan Alkitab dengan manuskrip-manuskrip. Tapi kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan semua itu. Tapi yang pasti adalah bahwa acuan manuskripnya berbeda. Yang menerjemahkan sebagai Ismail itu mengacu pada naskah dari United Bible Society. Dan itu sama dengan Septuaginta. Septuaginta itu adalah naskah perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kira-kira 200 tahun sebelum Tuhan Yesus, itu di Alexandria, Mesir. Itu namanya Septuaginta. Nah, dalam Septuaginta itu diterjemahkan Ismail. Dan juga manuskrip yang diacu dari United Bible Society itu menerjemahkannya sebagai Ismail. Maka Alkitab yang mengacu kepada ini itu akhirnya menerjemahkan seperti itu. Nah, mengapa sampai mereka menafsirkan atau menerjemahkan seperti itu? Dasarnya adalah 1 Tawarik 2 ayat yang ke-17 ya. Kalau saudara perhatikan 1 Tawarik 2 ayat 17, itu mengatakan bahwa Yitra itu memang orang Ismail. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter orang Ismail itu, menurut 1 Tawarik 2 ayat 17. Jadi jelas, dan kalau saudara periksa di catatan Tawarik ini tidak ada perbedaan. Semua seragam bahwa mengatakan bahwa Yitra itu atau Yeter itu adalah orang Ismail. Nah, juga dalam sebuah buku tafsiran, Pulpit Commentary, dikatakan bahwa adalah tidak biasa untuk memberikan keterangan untuk orang Israel bahwa dia adalah orang Israel. Tidak perlu. Kecuali dia bukan orang Israel, maka perlu diberikan keterangan supaya bisa tahu dia itu orang apa. Karena itulah dengan adanya keterangan semacam itu, dalam Pulpit Commentary dikatakan bahwa pastilah itu harus orang Ismail. Karena kalau dia orang Israel, tidak perlu jelaskan pun orang sudah tahu itu orang Israel. Sama seperti kita bicara dengan orang di sini, misalnya kalau saya bilang, oh kemarin saya ketemu dengan Yonatan, saudara langsung berasumsi bahwa Yonatan itu orang Indonesia. Tapi kalau saya mau informasikan dia bukan orang Indonesia, maka saya bilang Yonatan dari Australia atau Yonatan orang Australia. Adanya keterangan tentang asal-usul menunjukkan bahwa dia tidak berasal dari kalangan kita atau dari antara kita. Maka Pulpit Commentary mengatakan bahwa adanya keterangan itu menunjukkan bahwa sebenarnya terjemahan yang benar itu adalah Ismail. Jadi dengan mengacu kepada 1 Tawarik 2 ayat 17 dan juga pemikiran seperti Pulpit Commentary ditambah dengan dukungan Septuaginta, maka ada cukup dugaan yang kuat mengatakan bahwa terjemahan yang sebenarnya itu adalah Ismail. Tapi mengapa ada yang menerjemahkan Israel? Yang menerjemahkan Israel itu mengacu kepada manuskrip yang lain, yaitu Masorah. Dan Masorah itu adalah terjemahan atau manuskrip yang jauh lebih tua. Dan ternyata dari naskah Masorah, kalau diperiksa di sana, maka itu terjemahannya adalah Israel. Nah, kalau mau mengacu kepada Septuaginta, Ismail. Mengacu kepada catatan Tawarik, itu Ismail. Lalu pemikiran dari Pulpit Commentary juga masuk akal. Sehingga mendukung itu terjemahan Ismail yang benar. Tapi Masorah lebih tua. Kalau Masorah lebih tua, mestinya yang lebih tua, yang lebih benar, yaitu Israel. Kalau begitu,
Apakah ini bertentangan? Tidak, belum tentu bertentangan, ya. Sampai di sini belum tentu bertentangan. Kenapa belum tentu bertentangan? Karena John Gill itu memberikan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa Yitra itu adalah orang Ismail yang kemudian memeluk agama Yahudi atau agama orang Israel, orang proselit. Sehingga dari situ dia memang Ismail, tapi karena dia memeluk agama orang Israel, maka dia disebut sebagai orang Israel. Atau kemungkinan kedua adalah dia orang Israel sejak kecil, tapi dia besar, lahir dan besar di tanah atau di wilayahnya Ismail. Nah, dari dua hal ini saja kita tahu bahwa belum tentu catatan yang berbeda itu bertentangan. Tapi yang mana yang benar dari dua kemungkinan yang diberikan oleh John Gill ini? Nah, gini, kita memang harus perhatikan ini karena kelihatannya kalau kita mengacu kepada naskah Masorah, ya, maka naskah Masorah itu bilang Israel. Sedangkan Tawarik itu bilang Ismail. Nah, sekarang Israel yang benar menurut catatan Samuel atau yang menurut catatan Tawarik, Ismail. Nah, kita mungkin perlu lihat dulu kitab-kitab ini, ya. Pertama mari kita melihat kitab Samuel. Nah, kitab Samuel ini diperkirakan ditulis oleh Nabi Samuel, juga Nathan dan Gad, dan itu terjadi sekitar 1000 sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi hingga 930 sebelum Masehi. Dan pada masa itulah pemerintahan Raja Saul, Raja Daud, dan juga Raja Salomo. Itu terjadi di situ. Karena itu terjadi pada pemerintahan Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, maka waktu itu kerajaan Israel masih satu. Kerajaan Israel masih satu, belum terjadi perpecahan menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda atau kerajaan utara dan kerajaan selatan. Jadi pada waktu itu jikalau orang mau berbicara tentang kebangsaannya, maka dia akan bicara dia orang Israel. Tapi kalau mau bicara tentang sukunya, maka dia akan mengacu kepada suku-suku Israel. Nah, si Yeter atau Yitra ini hidup pada masa Raja Daud. Karena kita lihat ada keterangan kan Absalom tadi kan. Berarti itu zaman Raja Daud. Nah, maka pada saat itu Israel sedang ada pada masa kegemilangannya. Itulah sebabnya dalam kitab Samuel itu ditulis bahwa dia sebagai orang Israel yang artinya dia warga negara Israel. Itu catatan Samuel. Berdasarkan Masorah tadi, ya. Memang teks aslinya Israel. Dia disebut Israel karena dia warga negara Israel. Sekarang kita mengacu kepada kitab Tawarik yang mencatat Ismail. Nah, kitab Tawarik ini dicatat kapan atau muncul kapan? Itu terjadi pada masa pembuangan. Dan kemungkinan besar itu ditulis oleh Imam Esra pada sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Jadi itu setelah zamannya Raja Salomo sudah mati, kerajaan Israel sudah bagi dua, lalu Israel sudah ditaklukkan oleh Asyur, Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia. Pada saat seperti itulah, pada masa pembuangan itulah ditulis. Jadi Esra menulis kitab Tawarik, kerajaan Israel sudah lama lenyap. Itulah sebabnya dalam kitab Tawarik ini ditulis dia sebagai orang Ismail. Itu mengacu kepada keturunannya. Dan itu benar. Berdasarkan catatan Tawariknya. Jadi dengan kata lain dari sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa si Yitra atau Yeter ini dia sebenarnya orang keturunan Ismail tapi berwarga negara Israel. Yang dicatat oleh Samuel itu adalah kewarganegaraannya. Tapi yang dicatat oleh Tawarik itu adalah keturunannya. Ya. Jadi misalnya ada orang Belanda lahir di Indonesia. Ya dia orang Indonesia, maksudnya dia warga negaranya Indonesia. Tapi dia orang Belanda karena dia turunan orang Belanda. Nah, jadi keturunan, kalau Ismail itu merujuk pada keturunannya. Tapi kalau Israel itu merujuk kepada kewarganegaraannya. Itu bisa dibenarkan dari kita lihat waktu penulisan kitab Samuel dan juga kitab Tawarik. Jadi apakah
di sini ada pertentangan? Sama sekali tidak bertentangan. Jadi kita harus berhati-hati untuk terlalu cepat, supaya tidak terlalu cepat menuduh sebuah perbedaan teks itu sebagai sebuah pertentangan. Tidak. Ya, itu semua ada penjelasan-penjelasannya di mana kita, karena kita tidak hadir di sana dan kita tidak tahu situasi. Nah, makanya kita begitu lihat perbedaan langsung buru-buru mengatakan bahwa itu adalah pertentangan. Padahal semua pertentangan itu bisa dijelaskan dari sudut pandang masing-masing. Yang satu menyorot dari sudut pandang kebangsaan, maka diterjemahkan Israel. Yang satu dari sudut pandang keturunan, maka diterjemahkan Ismail. Seperti itu.